Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, marilah hendaknya kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan takwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan merahmati dan memberikan kemenangan yang besar bagi kita. Wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik hanyalah milik orang-orang yang bertakwa. Dan juga hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita, agar kita tergolong orang-orang yang beriman, orang-orang yang tidak mengkufuri atas nikmat Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas tubu ilallahi fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah, sesungguhnya aku selalu bertaubat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Dalam riwayat lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Demi Allah, sungguh aku selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Berbicara ampunan, ada 2 perkara yang membuat kita layak masuk surga. Yang pertama adalah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'lamu annahu la yanjua ahadun minkum bi'amalihi. Ketahuilah, tidak ada yang selamat dari api neraka dengan amalnya. Para sahabat bertanya, tidak juga engkau wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak juga saya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala menaungiku dengan ampunan dan rahmatnya. Dengan 2 hal itu kita layak dan pantas untuk kembali ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Adam dikeluarkan dari surga, Adam mohon ampun kepada Allah dan meminta kepada Allah 2 hal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, kami telah menzolimi diri kami. Adam membuat pengakuan atas kesalahan yang dilakukannya. Dia tidak melemparkan kesalahan kepada orang lain. Walaupun kita tahu ceritanya bagaimana Adam melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu digoda oleh iblis dengan segala tipu daya dan bujuk rayunya, sehingga Adam mendekati pohon yang dilarang untuk didekati, memetik buahnya dan memakannya. Adam tidak melemparkan kesalahan kepada iblis. Adam memberikan contoh kepada kita semua bahwa kalau kita berbuat salah, maka akuilah kesalahan itu dan ucapkanlah Rabbana zalamna anfusana. Ya Rabb, kami telah menzolimi diri kami. Karena berbuat dosa itu hakikatnya adalah menzalimi diri sendiri. Saudaraku sekalian,
Ini pelajaran pertama, jangan suka melemparkan kesalahan kepada orang lain, mencari kambing hitam seolah-olah kita ingin lepas dari kesalahan itu, seolah kita ingin mengatakan saya sebenarnya tidak salah, padahal sebenarnya salah itu percuma. Allah minta pengakuan kita atas dosa, dan itu juga yang kita sebutkan di dalam Sayyidul Istighfar. Kita harus mengakui bahwa kita telah berbuat salah atau dosa. Tidak usah mencari kambing hitam ataupun menyalahkan atau melemparkan kesalahan kepada orang lain. Selanjutnya Adam berdoa, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami akan termasuk orang-orang yang merugi, yaitu rugi, tidak bisa kembali ke surga. Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan Adam dari surga karena satu kesalahan. Sama halnya iblis yang dikeluarkan dari surga karena melakukan satu kesalahan. Dengan satu kesalahan ini layak dan berhak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengeluarkan keduanya dari surga. Bagaimana kita dengan makhluk yang banyak melakukan kesalahan, makhluk yang banyak berbuat dosa, banyak pelanggaran yang kita lakukan. Adam dan iblis hanya melanggar satu hukum, lalu kita melanggar banyak hukum. Pertanyaannya kepada diri kita sendiri, layakkah kita berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawaban sebenarnya adalah tidak layak. Kalau Allah tidak mengampuni, maka itu yang diminta Adam kepada Allah. Adam melupakan iblis yang mungkin menjadi biang kerok semua itu, dan Adam fokus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah menerima taubatnya Adam. Di sini Adam menyebutkan dua hal. Jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, Adam meminta ampunan dan rahmat. Beruntung kita anak Adam, bapak kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita anak keturunannya mempunyai kesempatan untuk kembali ke surga. Kalau Adam tidak minta ampun, maka padamlah kita. Mungkin kita tidak bisa kembali ke surga. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, Nabi Adam minta ampun kepada Allah. Adam melupakan dendam ataupun kemarahannya kepada iblis. Ini menunjukkan kepada kita bahwa urusan masuk surga itu ada dua hal yang menentukan. Yang pertama adalah kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada satu saja dosa yang Allah tidak ampuni, maka kita tidak berhak masuk surga, seberapapun banyak amal yang sudah kita kerjakan. Maka Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang orang-orang yang masuk neraka karena hal yang kecil, sepele, remeh, mungkin dianggap sesuatu yang tidak ada. Ada seorang wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing. Begitu mahalkah seekor kucing itu sehingga harus masuk neraka dan gagal masuk surga gara-gara seekor kucing? Masalahnya adalah Allah tidak mengampuni dia, bukan terletak pada kucingnya. Ada pula yang masuk neraka gara-gara mengganggu tetangga dengan lisannya. Dan wanita adalah wanita yang banyak beribadah atau beramal. Dia sholat malam dan puasa di siang hari, tapi dia punya kesalahan yang Allah tidak ampuni, yaitu dia mengganggu tetangga dengan lisannya. Ada lagi seorang yang masuk neraka gara-gara ucapan, Allah tidak mengampuni kamu. Itu dia katakan kepada saudaranya yang berbuat dosa. Allah murka dengan ucapan itu. Allah tidak ampuni dia, dan Allah justru melemparkannya ke dalam neraka. Padahal dia adalah seorang ahli ibadah, sementara saudaranya itu suka berbuat dosa. Tapi Allah ampuni dan rahmati saudaranya itu. Lalu Allah katakan, masuklah kamu ke dalam surga dengan rahmatku. Sementara yang rajin ibadah ini Allah lemparkan ke neraka karena satu kesalahan ucapan yang kata Abu Hurairah, sungguh demi Allah yang jiwa Abu Hurairah
yang berada dari tangannya, dia telah mengatakan satu perkara yang menghancurkan dunia dan akhirat. Gara-gara satu kesalahan, kalau tidak Allah ampuni, maka kita tidak layak untuk masuk surga. Seperti bapak kita Adam diusir dari surga karena satu kesalahan. Maka sungguh-sungguhlah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena nasib kita sangat bergantung kepada ampunan Allah. Apalagi kita ini makhluk yang banyak berbuat dosa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.